serius and fun ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat pagi ya? Masih semangat Walaupun sudah siang ya kan? Iya. Ini kita 1 jam ke depan ya. Oke. Siap sampai jam 3 lewat 10 menit karena sudah kita mulai jam 2:10 kan. Oke, baik, biar tambah semangat nih kayaknya kita minta tekuk semangat untuk orang siapa yang bisa memimpin tekuk semangat ya. Rizky Biar tambah. Rizky Kadar, persilahkan. 2, 3. Oke, silakan Pak Rizky. Alright. Semuanya ya, keras ya. Ya. Keras ya. Sebelum semangat. Semangat. Ya. Alright everybody. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif, ya kan? Teman-teman pasti sudah nggak lagi asing dengan yang namanya positif, apalagi budaya di sekolah kita yang begitu bejibun di sekolah kita, ya kan? Nah, mari kita mulai saja. Apa sih yang akan kita pelajari dalam budaya positif pada siang hari berbahagia ini? Oke, topiknya ada 6 ya. Berapa Pak Fir? 6 ya? 6. Ya, bisa dibaca dengan jelas ya. Pertama nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, di sini saya mau disclaimer dulu bahwa di sini saya hanya mengingatkan saja, karena saya yakin teman-teman semua sudah melakukan hal demikian. Saya cuma reminder saja, tidak bermaksud untuk menggurui juga ya. Karena di sini teman-teman guru yang sangat hebat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya sekarang ini sebagai orang yang berikan ilmu. Tapi posisikan saya sekarang sebagai teman kalian ya kan, sharing diskusi. Berikutnya langsung saja kita hayak terus ya kan. Kelihatan nggak teman-teman ini? Kelihatan betul. Sangat jelas. Saya yang nggak kelihatan ya dari jauh. Oke. Poin yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar, ya kan? Sampingnya ayo kepo ini, ayo siapa coba baca dulu kalau nggak. Di situ ada 2 poin. Ada poin yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Ya kan? Saya kasih waktu barang 2 menit cukup ya. Silakan dibaca dengan baik dan cermati dengan seksama. Kenapa? Oh nggak kelihatan ya? Iya kalau di Canva susah ngezoomnya ya. Bisa di zoom ya, harus di close. Ibu Masita baca ayo kepoin aja, ayo kepoin ini gitu aja baca. WiFi nampak ya? Wifi kan? Karena kacamata WiFi bisa di zoom gitu. Pelan-pelan aja teman, nggak usah dipaksakan ya. Waktu kita 1 jam. Hari ini ada 18 slide. Dari 6 teori 18 saya jadikan ya. Jadi lebih simpel, lebih sedikit gitu. Oke, udah 1 menit teman-teman. Udah. Cukup? Cukup. Oke. Nah sekarang sekarang kita sharing nih. Menurut paradigma teman-teman setelah membaca 2 hal ini, apa kira-kira yang teman-teman dapatkan? Ada nggak perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol? Silahkan memberikan tanggapan. Rumah Cita, silahkan Rumah Cita. Tadi udah angkat tangan tapi nggak jadi saya tunjuk. Di antara stimulus dan juga teori itu memiliki perbedaan yang jelas di situ. Iya. Di manakah letak perbedaan itu? Salah satunya contoh ketika di stimulus semua orang bisa melihat hal yang sama. Tapi kalau di teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan seseorang itu pasti ada perbedaan, tidak ada yang sama.
Iya, terima kasih Bu Masita. Ya, satu orang ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan, silakan Bu. Saya ya. Iya, silakan Bu Eni. Jangan bilang PT di situ mungkin. Ini kalau stimulus respon mungkin kita menganggap semuanya, maksudnya secara umum ya. Nah, kalau teori kontrol ini bagaimana kita memandang sesuai dengan apa ya bahasanya, dengan aslinya begitu. Nah, kalau contohnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya artinya kan semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Dan orang berpikirnya kalau udah melakukan yang buruk, ya itu pasti dia melakukan kesalahan gitu. Padahal secara teori, misalnya yang bisa kita bisa kita kontrol diri, maksudnya bisa kita yakini bahwasanya seburuk apapun yang kita lakukan sebenarnya memiliki tujuan, kayak Alasan, gitu. ya. Memiliki alasan. Padahal mungkin ya orang melakukan tindakan itu kadang-kadang nggak berniat buruk seperti itu, sehingga ya artinya gini, dia melakukan sesuatu juga mungkin nggak berniat buruk, hanya ingin melanjutkan hidup misalnya seperti itu. Intinya dia melakukan seburuk apapun artinya dia punya tujuan. Kayak tadi tuh misalnya dia merampok segala macam, kan dia punya tujuan. Yes. Setiap apapun yang misalnya orang lakukan, apakah itu hal yang positif bagi dia ataupun hal yang negatif bagi dia, itu pasti ada tujuannya, ada alasannya, ya kan? Paradigma ini yang perlu kita asah sebenarnya. Ya, ini lebih sederhana lagi saya kayak gini. Menurut teman-teman, kalau dihadapkan dua pilihan ini, mana teman-teman akan memilih? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Teori kontrol. Ya. Ini sekarang paradigma saya dan paradigma teman-teman sudah sama nih sekarang. Karena saya waktu kuliah dulu, saya memakai stimulus respon. Ini teori kalau guru itu selalu diajarkan dalam kuliah psikologi perkembangan pas waktu itu. Jadi diajarkan stimulus respon. Nah, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata ada teori lain mungkin yang lebih pas gitu kan dengan perkembangan sekarang, yaitu teori kontrol. Jelasnya begini teman-teman. Tuh kan? Itu Amira dari sekolah ya. Nanti ditelepon. Nah, ada nggak satu orang di antara teman atau beberapa yang bisa menggambarkan apa yang saya tulis itu? Telepon dia. Oke. Itu si Rasya nunggu di dekat lorongnya, udah bilang. Ayo, ada yang minta tanggapan? Kenapa stimulus respon saya kasih ranting kayu 2, teori kontrol saya kasih ranting kayu 5, bahkan bisa lebih. Dan paradigma saya sekarang itu adalah saya dan kamu itu beda. Ada yang bertanya tanggapan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Konteksnya itu apa? Ya gini, setelah saya belajar di guru penggerak ini, jadi saya menyimpulkan bahwa dalam melihat siswa, melihat orang lain, itu saya menggunakan teori kontrol. Ya kan? Jadi melihat orang itu bukan dengan satu perspektif aja, bukan satu paradigma, tapi banyak, beragam. Ya kan? Makanya ada tanggapan saya kamu itu beda. Ini saya bawa ke anak-anak ya. Kalau anak-anak, ketika kita melihat seorang anak, pasti anak itu beda-beda. Akademiknya, sikap mereka, gaya belajar mereka, teknik kita dalamnya itu bukan disamakan, dibedakan. Makanya paradigma tentang sebelumnya mungkin kita dalam menyelesaikan masalah di sekolah itu melihat anak bahwa ketika dia melakukan kesalahan kita judge dia dengan mengatakan kamu itu sudah salah gitu. Kamu kan tadi mengambil ini itu salah, gitu kan? Tapi kita lupa menanyakan kepada dia alasan kamu melakukan ini kenapa? Ya bisa jadi dia ada alasan sendiri, misalnya saya nggak ada ini pak, makanya saya lakukan. Ya. Ini paradigma yang diubah ketika kita mengikuti program. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah nomor 2 mengenai
disiplin, positif, dan motivasi belajar. Silakan. Oke. Nah ini lebih menarik lagi nih. Ya kan? Santai aja, relax aja. Aku tegang aja gitu. Masih prepare. Iya. Disiplin. Nah, selama ini kita pernah mendengar kata-kata disiplin. Ayo deh, sekarang saya mau dengar teman-teman mau sharing disiplin itu apa artinya. Di sini saya nggak melihat apa yang teman lakukan itu salah ya, bukan. Saya cuma di sini pengen sharing aja yang sudah pernah dilakukan. Gitu. Saya nggak menyalahkan, kan peraturan ada beda ya. Dari saya. Iya, silakan. Menurut saya disiplin itu konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi kayak nggak cuma datang tepat waktu, tapi kayak misalnya kita itu juga salah satu dan selebihnya bisa jadi juga kita konsisten dalam melakukan sesuatu untuk pengembangan diri kita. Oke. Konsisten gitu ya, kata kuncinya ya. Konsisten dalam melakukan sesuatu hal. Bisa dari datang tepat waktu gitu ya. Kalau datang waktu on time terus ya. Jangan besok telat lagi gitu. Oke, mulai salah. Ada lagi teman-teman? Bu Masita lagi. Oke, silakan Masita. Bertanggung jawab. Gitu ya. Bertanggung jawab. Pak Fir tadi udah katakan. Menurut Pak Fir apa ini? Disiplin. Iya. Tidak salah. Apa itu? Kira-kira menurut Pak Fir apa selama ini mengamalkan disiplin? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Melakukan sesuatu sesuai dengan Aturan. Ya. Oke, Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Ada lagi teman-teman semuanya? Pas. 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 Kalau Ayo, saya, silakan Pak Rizky. saya mungkin kasih analogi aja yang pernah saya dengar. Gitu ya. Iya. Dari beberapa guru-guru dan juga beberapa teman-teman yang ngasih gambaran tentang disiplin itu saya analogikan sebagai sebuah hal yang dibentuk. Iya. Nah, ada 3 hal yang sering dikatakan tuh. Anak-anak pesantren sering bilangnya dipaksa, Iya. terus terpaksa, nanti terbiasa. Nah, disiplin itu dibentuk karena 3 hal ini salah satunya. Jadi mereka itu dibentuk karena dipaksa dulu untuk melakukan sesuatu yang nggak bisa dan nggak mau mereka lakukan. Setelah hal itu mulai terpaksa karena memang harus dilakukan, akhirnya mereka mulai terbiasa, dan yang terbiasa itu adalah membentuk karakter mereka untuk melakukan beberapa tanggung jawab mereka. Nah, jadi dari hal-hal seperti itulah disiplin ini terbangun. Oke. Berarti dari dipaksa, terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa disiplin itu ada pengaruh dari luar. Ya, ada satu pasti, karena kan kita manusia itu nggak bisa, pasti ada hubungannya dengan orang lain. Gitu kan? Oke. Tambah lagi kita sebagai kayak wadah kosong itu, yang memang harus selalu diisi, gitu kan. Nah, kemudian dari hal itu juga, ketika ada 1-2 hal yang memang baru terhadap kita, itu yang pertama sekali dilakukan ya itu karena pertama kali karena dipaksa dulu untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda, ya kan. Terus karena ada hal itu, jadi kita mulai terpaksa dulu, gitu. Karena kan itu bukan sesuatu yang memang masih asing bagi kita, ya kan. Terus kemudian karena merasa sudah terbiasa dan itu memang layak dan memang benar-benar kita butuhkan, jadi sudah mulai terbiasa gitu. Nah, jadi saya ambil contoh lagi, misalnya seperti bangun pagi kita harus bangun pagi karena terpaksa dulu, karena dipaksa dulu bangun pagi. Mau cepat gitu. Karena harus sholat subuh, ya kan misalnya. Jadi karena harus sholat subuh, karena itu kewajiban, jadi kita memaksakan diri untuk bisa bangun.
lalu kita terpaksa bangun karena memang itu sudah kewajiban. Kemudian karena kita sudah biasa melakukan itu, kita sudah biasa. gitu. Iya. Kayak Pak Rizky ya, puasa Senin Kamis ya kan. Ya, karena paksa dulu. Paksa dulu. Itu yang dipaksa atau terpaksa sendiri? Memaksa diri. Berarti ada motivasi dari dalam. Motivasi. Nah, itu dari jadi, dalam. Nah, itu juga. Ada yang dari luar dan dari dalam itu tergantung dari motivasinya. Tentunya karena saya berawal itu mungkin dari karena sakit ya. Sakit kan saya melihat kayak kalau misalnya dengan berpuasa kayaknya lebih enak aja badannya. Jadi paksalah badan itu untuk bisa menahan diri. Jadi lama kelamaan jadi ya udah terpaksa aja dulu gitu. Mau orang makan di depan, jadi kita menahan diri kita. Nah, jadi karena udah terbiasa mau dia makan seperti apapun ya udah biasa aja. Nah, teman-teman semuanya, ini apa yang sudah Pak Rizky sampaikan ini udah ada kaitan, maksudnya udah apa namanya ya, bisa dibilang udah menjuru kepada apa sebenarnya disebut dengan disiplin. Gitu. Disiplin ini merupakan sesuatu hal yang cukup berat sekali disiplin ini. Saya pikir ya, guru apalagi siswa. Nah, selama ini saya juga sama memahami disiplin itu adalah ada sesuatu yang orang lain itu ada motivasi dari orang dari luar, ekstrinsik, eksternal gitu kan. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah motivasi diri dari dalam diri, bukan dari luar. Tapi dia yang bentuknya untuk tanggung jawab. Dia yang bentuknya untuk lebih mandiri. Meskipun ada motivasi dari luar juga ada, itu bisa di apa namanya, bisa kita pungkiri, pasti itu ada. Cuman yang sebenarnya itu adalah dari dalam. Ketika sudah terbentuk dari dalam, itu lebih kuat nilai disiplinnya. Nah ini ya, ini yang disampaikan oleh Diani, siapa namanya? Diani Gossip. Disiplin itu seperti mandiri, tanggung jawab, bukan karena disuruh oleh orang lain, melainkan tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah kayak gitu teman-teman, yang namanya disiplin gitu. Saya juga sama berasumsi seperti teman-teman sekarang ini. Yang seperti yang Pak Rizky lakukan sudah sangat tepat sekali ya. Tadi ada 3 kata kunci dari terpaksa, terpaksa, akhirnya jadi terbiasa kan. Dan memaksa. Ya, silakan Pak Ibi mau namahin. Memaksa orang lain untuk memaksa ikut. orang melihat nilai baik ya. Dan ending dari disiplin itu adalah nilai baik. Nilai baik yang bisa dilihat orang lain, bukan karena dipaksa, tapi tumbuh dari dalam diri sendiri. Ini tanggung jawab seorang itu besar tentang hal ini. Nah, selama ini saya berasumsi adalah tugas saya itu untuk mendisiplinkan anak. Selama ini adalah tugas saya mendisiplinkan, padahal bukan seperti itu. Tugas kita adalah membentuk anak menjadi disiplin. Apa maksudnya? Jadi ada motivasi dari dalam diri dia yang baik, yang bisa dilakukan dalam keseharian. Apakah itu tanggung jawab, apakah itu mandiri. Ada pertanyaan teman? Any questions? Mungkin berbeda pemahaman? Clear ya? Clear. Pak Dian? Siap. Alright, next. Bu Ida udah poin ketiga Bu Ida. Tenang ya. Nggak apa-apa, it's okay. Karena saya punya alasan juga kan. Pasti Bu Ida punya alasan. Iya betul. Oke. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Sungguh sangat menarik nih. Tengok tuh satu orang anak kita udah nunjuk tuh. Itu siapa nih? Balkis tuh kelas 5 yang nunjuk. Apa yang dia tunjuk? Kebutuhan dasar manusia. Ini teori teman-teman ya. Teori itu banyak teori itu. Yang bisa teman-teman ambil implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kita pelajari sekarang teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser juga tahun 1973, paling kiri paling bawah. Dia mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kelihatan kan? Pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan atau kasih sayang, terserah teman mau yang mana, dia bakal bertahan hidup. Yang berikutnya kebebasan, terus kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia dan inilah kebutuhan anak-anak kita. Ya, kebutuhan dasar.
Jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, apa yang terjadi, teman? Terjadinya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Jawabannya kayak seorang pahlawan. Ya. Ketidakseimbangan alam semesta. Iya, iya. Jika 5 hal ini tidak bisa diwujudkan dalam diri anak, maka yang terjadi kata mereka adalah ketidakseimbangan. Tujuan pembelajaran tidak tercapai. Tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai. Ini menarik sekali nih kita bahas. Apa 5 kebutuhan dasar manusia ini? Bu Wirda, coba Wirda sedikit pandangan Bu Wirda mungkin berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, atau ada sharing di kelas mungkin. Atau ada kebutuhan Bu Wirda yang belum dipenuhi. Ada pasti itu. Yang mana Bu Wirda? Kesenangan. Mungkin secara umum kebutuhan kita pasti terpenuhi. Cuma mungkin kadar kebutuhan setiap orang itu kan berbeda. Saya kayak kasih sayang dan rasa diterima. Ada orang yang kalau misalnya 50% rasa kasih sayang yang dia dapat dia udah puas, tapi ada orang yang maunya 100%. Nah, pada dasarnya kalau menurut saya rata-rata orang memiliki dan mendapatkan itu, cuma kadarnya aja yang berbeda. Kadarnya aja yang berbeda gitu kan. Di saat kadar itu nggak sampai, nggak tercukupi, apa yang akan terjadi? Setuju dengan yang disampaikan Nishita tadi, tidak seimbang. Ada rasa tidak puas dalam diri seseorang, rasa kecewa mungkin dan ketidakseimbangan tadi. Yes, of course. Konflik ya kan? Konflik yang akan terjadi pada diri seseorang. Dalam ini yang kita maksud adalah anak didik. Nah, jika mereka tidak ada yang mencukupi salah satunya ataupun nggak terpenuhi semaksimal, pasti akan terjadi konflik. Ini yang perlu kita perhatikan seperti itu. Caranya gimana? Next lagi. Ini apa namanya yang sudah saya lihat pada diri anak ya. Ada keinginan-keinginan mereka yang memang nggak tercapai. Ya, gambar yang pertama itu ada anak lucu emoji mereka, kondisi perasaan mereka setelah belajar. Mereka nunjuk emoticon di mana, emoji di mana. Ada juga anak-anak yang menyampaikan sesuatu, gitu, tapi mereka nggak berani menyampaikan. Itu Faris Hakim tuh, yang lagi nempel sticky note di papan tulis. Mereka tulis ini apa yang mereka mau. Kemudian di bawahnya itu kelas 5 Jeju, mereka lagi bermain setelah belajar. Mereka minta waktu itu. Kemudian ada lagi Rajulul, dia bilang saat itu ada foto Rajulul yang sebelah kiri bawah. Dia bilang, Pak, boleh nggak kami belajar di luar? Itu dia. Itu keinginan mereka, itu kebutuhan mereka, ya kan? Dan kita guru harus memaksimalkan kebutuhan. Enggak semuanya kita penuhi, nggak mungkin, ya kan? Tapi setidaknya kita tahu cara bagaimana memenuhi lah apa yang mereka mau. Oke, yang tadi dulu, ini dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai kebutuhan manusia itu? Pas. Dari 5 kebutuhan ini ada 5 ya? 5. Di sekolah kita yang paling sering yang mana? Bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi? Kesenangan, kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Semua ada kayaknya. Penguasaan ada nggak anak-anak kita? Ada pasti. Ada ya, beberapa ya. Bertahan hidup dah. Terakhir, Udah kita so yang pertama dan terakhir itu bertahan hidup. Nah, ini rentan untuk bertahan hidup. Apakah anak kita akan bertahan dengan kondisi mereka sekarang ini begitu? Ya, teman-teman tahu lah yang begitu ini kan, sikap mereka, ya kan? Pak, saya nyerah Pak, kok susah kali Pak soalnya. Belum mereka mengerjakan, pulpen pun nggak mau mereka pegang. Ya kan? Apakah mereka bisa bertahan hidup dengan zaman secanggih sekarang ini? Iya kan? Itu pertanyaan. Oke, boleh. Silakan Pak, sedikit ya. please do it. Ini pertanyaannya mungkin entah itu harus saya tanyakan ke gosennya atau ke siapanya gitu. Boleh mewakili saya ya? Boleh. Apa memang harus seperti itu bentuk dari diagramnya bulat lalu di tengah-tengahnya ada bertahan hidup? Karena kalau seperti ini saya melihatnya
kunci utama itu di bertahan hidupnya. Lalu untuk bisa mendapatkan intinya itu ada 4 komponen yang harus melengkapinya. Yes. Jadi yang saya lihat dari diagram ini menurut si Gosen itu ya seperti itu tadi yang saya tangkap. Nah, apakah seperti itu atau ada cara yang lain atau memang bisa dirubah, dimodifikasi bentuk diagramnya? Iya. Nah, sedangkan yang kalau seperti ini saya beranggapan dari salah satu komponen itu adalah kunci untuk bisa bertahan hidupnya. Yes. Nah, visionnya adalah bertahan hidup. Seperti itu ya. Tujuannya ya kan? Ada yang 4 tadi yang membantu Tujuannya. sampai bisa bertahan. Iya, kalau teori sih banyak kan, seperti saya bilang tadi, banyak teori tentang kebutuhan manusia. Cuman yang tadi saya bilang, goalnya itu adalah bertahan. Bagaimana mereka bertahan hidup, gitu kan? Survival dengan dunia yang serba modern sekarang ini kan. Nah, Dan sedikit lagi. Oke. Boleh ya sedikit lagi? Boleh Pak. Banyak boleh Pak. Ini bicara tentang bertahan hidup di era sekarang, di kondisi anak-anak generasi apa nih sekarang ya? Sekarang generasi apa tuh namanya? Gen Z. Gen Z. Ya, di generasi mereka ini apakah masih masih layakkah komponen ini untuk bisa mendapatkan inti dari bertahan hidup itu, atau kita melihat beberapa kondisi yang ada? Mungkin kalau misalnya kita bisa ambil contoh, untuk bisa bertahan hidup itu kan kita membutuhkan beberapa hal ya, banyak hal selain mungkin dari 4 komponen ini, mungkin ada dari bagian-bagian cabang yang lain. Nah, salah satunya itu mereka paham diri mereka itu apa sih kelebihannya, nah, yang nantinya bisa membantu mereka supaya bisa bertahan lagi. Nah, terus bagaimana cara kita itu ya untuk bisa membangun mereka supaya bisa mereka tahu, kenal itu apa sih potensi mereka, dan potensinya itu benar-benar mereka asal mulai dari dini. Jadi tidak nanggung nanti ketika di umur mereka sudah belasan tahun. Karena saya dari kami sharing dengan teman saya waktu itu, dia SD-nya di Jepang. Dia SD di Jepang gitu. Jadi waktu di Jepang dia udah belajar main piano. Jadi dia belajar main piano itu dari kelas 2 SD. Nah, kemudian setelah orang tuanya itu kembali ke Indonesia, terus dia masuk ke salah satu sekolah populer lah di Aceh, di Banda Aceh. Nah, kemudian di sekolah ini yang diarahkan itu adalah supaya bisa mendapatkan potensi akademik yang baik gitu, kan nilai-nilai bagus, dan mereka bisa lulus nanti ke perguruan tinggi yang bagus juga. Terus mereka itu tidak punya di SMA khususnya ya, mereka itu nggak punya jurusan lain selain IPA. Sedangkan di pembagian jurusan itu pada saat itu ya, itu kan ada 3, ada IPA, IPS, dan bahasa. Tapi di sekolah itu hanya fokus di bagian IPA saja. Sedangkan mungkin dia kembali ke Indonesia itu sebenarnya bukan pengen ambil IPA, tapi dia pengen ambil hal yang lain mungkin gitu ya. Tapi ketika dia dimasukkan IPA, bukan dia tidak bisa, dia bisa. Cuman karena treatment yang ada di sekolah itu membentuk dia untuk harus ini dan itu, dan diarahkan untuk sejalan dengan keinginan sekolah. Nah, untuk bisa mendapatkan penilaian tadi ya. Nah, betul. Akhirnya waktu kami ngobrol, sampailah pada satu titik itu dia akhirnya bertanya, ada nggak sekolah di Aceh ini yang tidak menitik beratkan pada salah satu ilmu? Betul. Karena ketika dia bertanya-tanya itu, kan saya dengerin dia, terus dia tanya juga, gimana sekolah dulu? Gimana maksudnya? Bagaimana saya membentuk diri untuk bisa menemukan bakat dan ini dan sebagainya gitu. Dan akhirnya kami sharing, ada loh sekolah
yang seperti itu. Nah, saya kasih contoh ya semua. Nah, kenapa saya kasih contoh ya? Karena saya dibentuk dengan cara itu. Nah, jadi akhirnya dia bilang seharusnya di pendidikan itu ya bukan menitik beratkan pada salah satu ilmu-ilmu yang memang diarahkan. Nah, tetapi ketika potensi-potensi ini terbentuk lalu dikembangkan dengan lebih baik lagi, dia mungkin akan bisa bertahan hidup dengan lebih baik jadinya. Nah, karena si dia ini sebenarnya punya kemampuan bermain piano yang bagus sebenarnya kan. Tapi karena dia masuk di sekolah itu jadi tidak berkembang akhirnya. Nah, dia akhirnya terarahkan untuk bisa belajar industri. Nah, dia belajar industri di salah satu perguruan tinggi. Nah, kemudian tapi setelah dari situ dia akhirnya mulai banyak resistensi di dalam hidupnya. Ya, dia pertanyaan ini akhirnya dia harus menghabiskan waktu perkuliahan itu lebih panjang karena dengan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya itu. Berarti stuck gitu ya perkembangan. Secara potensi dia punya potensi yang lain sebenarnya, tapi ada bakat yang akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, tetapi dia karena kebetulan orangnya kerja keras gitu kan, dia tetap berjalan sesuai semestinya. Kemudian dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu masih ada. Nah, sampai akhirnya dia itu keluarlah dari zona nyaman hidupnya. Tuh, dia nggak mau dianggap seperti orang umumnya. Dia sebenarnya punya dunianya sendiri di dalam hidupnya itu. Nah, jadi dia menciptakan dunia-dunianya untuk bisa bertahan hidup tadi. Nah, tetapi yang kadang-kadang untuk orang-orang common yang lainnya itu dianggap dia berbeda. Nah, jadi ya karena itu tadi kan dengan treatment yang berbeda, akhirnya dia mencari memenuhi kebutuhan yang dimiliki dengan cara dia sendiri kan. Karena dia menganggap di yang pernah dilakukan pendidikan sebelumnya itu kebutuhan dia yang malah belum terpenuhi. Kan? Nah, jadi ini mungkin saya tangkap ini kan siswa nih, kita sekarang fokusnya ke siswa nih kan, siswa beserta murid. Tugas guru itu ya bagaimana caranya kita itu bisa menuntun mereka untuk menemukan bakatnya, menemukan potensi terbaik dalam dirinya gitu. Jadi tugas guru itu bukan hanya mengajar gitu, transfer ilmu, kasih nilai, dapat A, ulang. Nah, bukan itu tugas guru sebenarnya, tapi tugas itu adalah menuntun. Kalau menuntun itu banyak kan, banyak kali paradigma atau pandangan orang kalau yang menuntun itu. Kayak seorang Pak Tani, ya kan? Pak Tani itu katakanlah dia seorang Pak Tani jagung. Itu nanti akhir ada penjelasan, ada ini sama saya. Kayak seorang Pak Tani jagung, dia ngambil bibit, jelas bibit apa yang diambil. Kalau dia menanam jagung, bibit apa mau diambil? Bibit jagung. Ketika dia tanam, apa yang dilakukan? Ketika dia bisa menanamnya, apa yang dilakukan? Merawatnya, menjaga dia dari banyak macam penyakit, menyiraminya setiap hari, sehingga ketika dia jadi biji jagung. Itu ilustrasinya teman-teman. Kalau guru, gitu fungsi guru. Kita nggak bisa paksa ikan itu terbang gitu, atau paksa burung untuk nyelam, nggak bisa. Tetapi kita guru sudah tahu potensi besar pada dirinya, itu yang dikembangkan, itu yang harus diwujudkan dalam diri anak ya dengan cara kita masing-masing. Itu ya sebenarnya tugas pendidik ya kan. Salah satunya juga memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini harus tahu kan? Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia ini. Tuh ya, kurang seperti itu Pak Rizky. Oke. Berikutnya juga tadi ini poin ke-4 ya. Terus berjalan ya, nggak kerasa udah hampir setengah jam lebih kan. Oke.
posisi kontrol ini masih ada kaitan dengan kebutuhan manusia tadi. Bu Irda, bisa nggak Bu Irda coba bacain itu ke publik? Itu ada berapa posisi kontrol manusia? Yang mana tuh? Posisi kontrol. Penghukum. Penghukum. Pembuat rasa bersalah, Oke. teman, pemantau, manajer. Oh, ada berapa itu semua? 5 ya? Nah, 5. Ada tanggapan teman-teman sebelum saya lanjut dengan 5 posisi kontrol? Kontrol siapa? Kita sebagai pendidik. Oh. Ya. Jadi maksudnya itu fungsi kontrol kita yang jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, Seorang teman. guru, ya. Kita memposisikan diri ini sekarang ini, ya kan, sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, teman kah, pemantau atau manajer, ya kan? Ini ada satu poin dengan kebutuhan dasar tadi. Ketika kita melihat ada kebutuhan anak yang nggak bisa kita penuhi, saat itu kita memposisikan diri sebagai apa? Jelas ya? Terus Oke, berikutnya masih sama. Nah, ini lebih jelas. Penghukum itu motivasi dari luar, eksternal. Biasanya jadi fail itu gagal. Kita gagal dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak. Pembuat rasa bersalah juga itu motivasi dari luar, dari kita sebagai guru. Biasanya juga gagal. Ada 3 yang memang bisa kita lakukan: teman, pemantau, dan manajer. Menurut teman-teman, adakah tanggapan dari teman-teman mengenai posisi kontrol ini? Atau posisikan diri kita sekarang di mana? Kita dihukumkah? Pembuat rasa bersalah jujur-jujur aja. Kalau teman pasti hijau sukses gitu lah. Suk itu sukses. Mantau juga sukses. Jadi mana? Coba kasih ini. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas B, kelas 6 lah. Ini sering kena SD, sering kena SD gitu-gitu kita. kalau kayak penghukum ini kan, misalnya kalau kamu nggak buat PR, ya kan, kamu harus melakukan ini kan gitu sih. Yes. Penghukum seperti itu. Kalau buat rasa bersalah ini kan contohnya misalnya apa ya? Kita membuat dia itu misalnya kenapa sih nggak buat gitu. Kan nanti nilainya jadi sedikit, dia merasa bersalah kan gitu kan sama dirinya sendiri gitu. Kalau teman, ayolah tolonglah, nanti kalau enggak nanti ibu yang kena marah gitu dah. Jadi kadang-kadang kita masih melakukan itu kan. Gitu. Memantau ya, mungkin kita lihat gimana dia menyelesaikan tugas misalnya. Mungkin sore dicedeli kok ya. Kan? Ya sebenarnya kita harus banyak belajar di posisi manajer kan. Cuman kayaknya kalau SD khususnya kelas rendah itu manajer itu agak bukan nggak bisa dilakukan ya. Cuman anak-anak ini kan masih butuh panduan, arahan. Yes. Ya kan. Ya, bukan berarti juga kita menghukum. Cuman kadang-kadang itu tadi sebenarnya memang sebaiknya kayak tadi disiplin itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya mau kita seperti itu gitu. Cuman kadang-kadang yang terjadi kalau nggak kita ingatkan kan itu, nggak kita tegas, ya anak-anak akan melempem lah heceknya kan kayak gitu kan. Nah jadi ya mau nggak mau motivasi itu memang selalu berasal dari luar gitu. Kalau bukan nggak mungkin ada dari dalam, cuman khususnya anak SD ya susah. Wah, dari 10 orang mungkin setengah orang lah yang termotivasi terhadap diri sendiri kan gitu kan. Oh, saya harus belajar Bu. Kalau enggak nanti saya ketinggalan ini atau apa gitu. Jadi Itu di dalam ya. itu udah dalam, dan itu kan anak SD ya, anak SD agak sulit ya seperti itu.
Bu Ida mau ngomong. Kita mau ngomong. Kita kan Tarik nafas tadi soalnya kan. Tarik nafas. Ngomong. pedes, bukan pedes. Oh, pedes. Oh, Ya teman-teman semuanya. Apa namanya? Biasanya kan kalau motivasi dari luar, dari kita, itu sifatnya nggak lama. Dia hanya mengikuti aturan ketika ada kita. Selepas ada kita, udah lepas itu tanggung jawab dia. Karena dari dalam, dari dia, dari dirinya itu belum tumbuh. Oh saya salah, oh saya keliru, belum tumbuh dalam diri dia. Itu agak susah membentuk anak. Mesti dari dalam. Gitu kan. Kalau di luar bisa jadi juga bisa kita lakukan di luar. Bukan nggak bisa, tapi bisa juga. Cuman posisi kita sebagai teman, memantau dan manajer itu jauh lebih bagus daripada memposisikan diri sebagai penghukum dan merasa bersalah. Kalau saya lihat nih yang pernah saya lakukan ya, kayak penghukum merasa bersalah pernah saya lakukan juga. Itu cepat memang perubahan Mariana, tapi cepat selesai, nggak bisa bertahan lama dia. Coba lakukan saya. Karena anak-anak melakukan karena takut, Takut. bukan karena tanggung jawab. Kita teriak di depan mereka, itu salah gitu kan takut dia, merasa bersalah dia juga gitu kan. Yang teriak siapa? Pak Zahrul. Ketika dia Pak Zahrul, itu juga dia merasa saja dia mau saya diam aja gitu kan. Ketika nggak ada saya, balik lagi dengan sikap yang sebenarnya. Jadi kita sebagai pendidik mungkin posisi kontrol ini juga perlu kita lihat secara bersama-sama. Idealnya adalah manajer. Mantu anak SD itu perlu usaha yang lebih gitu, untuk menjadi manajer, memantau dan teman itu susah. Cuman mungkin bisa kita lakukan, bukan nggak mungkin. Itu perlu waktu yang lama. Kalau teman misalnya kita kayak gini, Yasmin, apa kabar hari ini? Kayaknya lama baru melihat kamu. Ketika dia ada masalah kan, saya dekati dia dengan mendekatkan teman. Kalau pemantau, Wildan, ingat nggak peraturan kita apa? Kita mantau perilaku dia, ya kan? Ingat nggak aturan kelas kita itu apa? Itu mantau. Tapi kalau manajer lebih melebur lagi dengan anak-anak. Kalau manajer bisa kayak gini, kita pernah menyepakati nilai-nilai keyakinan kelas. Sejauh ini keyakinan kelas apa yang sudah Yasmin lakukan? Lebih kepada sikap dia, kita deketin dia dengan sikapnya. Dan itu jauh lebih susah sih sebenarnya. Untuk mencapai tingkat manajer ada caranya. Mau tahu? Mau banget. Untuk mencapai tingkat manajer seorang guru dalam melakukan posisi kontrolnya ada cara. Ntar lagi kita sendiri nampak ya. Itu udah nampak ya. Ini ada video. Ini videonya panjang ya. Jak nonton dulu. Kita pergi Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada 2, posisi. Saya sebutin aja teman-teman ya. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Dari nadanya udah kelihatan. Selamat pagi Bu. Gue banget. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Jangankan ngomong, Kapan sih kamu tidak terlambat? denger aja nggak? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ya. Dan kamu kapok sih kamu. Ya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Oke. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jauh kalah. Kalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, maupun terjadi pandendam. Masih dengan Naren ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, Ada nggak kayak gitu kita? Nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada ya? Itu kan membuat rasa bersalah. Iya. Kamu nggak kasihan sama bapak? Kemarin bapak udah dipanggil loh sama gara-gara kamu. Dia sudah down mentalnya tuh. Nggak Karena dia pernah merasa gitu. bahwa dialah adalah pembuat masalah. Pembuat masalah. Ini kalau dia udah merasa kayak gitu udah ribet masalahnya biasanya. Kalau kena mental apalagi anak SD. karena ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Teman-teman, kita itu harus bedakan. Kita itu bukan penyidik. Kita itu pendidik. Kalau penyidik salah, masukin dalam sel, gitu kan? Kita pendidik. Kalau pendidik salah, kita bimbing dia jadi orang yang benar. Misalnya ya. Sisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup dan Naren! Ini teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Teman. Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini masih dengan motivasi X sedikit ya. Ibu yang mengarahkan dia untuk mengatakan kata-kata positif. Tuh. Kemudian berikutnya Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara santai. Ini guru absen. ini sudah masuk ke mode tadi teman, berarti sekarang pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham? Ibu tuh mencoba mengingatkan peraturan-peraturan sekolah. Ya, itu bedanya ya. Kemudian berikutnya yang manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Kak Juma Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada perbedaan teman-teman ya? Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau manajer ini memang sudah semuanya dikembalikan kepada anak. Kita guru hanya nuntun dia aja. Nuntun dia aja untuk kamu harus apa? Menemukan solusinya. Iya. Jadi dia menemukan solusi sendiri. Dan dia action sendiri. Cuman masalahnya adalah anak kita adalah anak SD gitu kan. Nah, tapi masih mungkin bisa kita lakukan, bukan nggak mungkin. Lagi-lagi masih perlu dengan motivasi dari luar, itu perlu, masih perlu. Oke, berikutnya ini teman-teman waktu sudah berjalan 53 menit. Ada pertanyaan dulu? Any questions? Pas. Tidak ada. Mengomentari sedikit. Komentari silakan Pak. Sedikit aja Pak ya. Iya. Biar dapat semua. Semua kan ini kontrol itu semua. Di jenjang umur yang dini gitu ya. Apakah itu bisa berjalan seandainya disiplin itu udah kuat dari awal gitu ya. Itu yang jadi yang pertama. Ini misalnya anak-anaknya udah dari awal Dari ya. awal bentuk ya. Nah, apakah kedisiplinan itu bisa mulai terbentuk dengan baik gitu ya, walaupun tidak secara menyeluruh, tapi dengan pola asuh yang benar dan juga lingkungan yang baik, apakah itu akan membentuk dan menjadikan anak ini di usia dini itu sudah bisa diarahkan seperti pola kontrol yang benar. Nah, saya ambil contoh misalnya segini, ini dikit ya. Saya ambil contoh dari apa namanya itu, dari beberapa referensi misalnya. Ada salah satu ayahnya seorang dosen di perguruan tinggi. Dia kelas 3 SD. Kelas 3 SD, ibunya sudah tidak ada lagi. Nah, dia punya satu orang abangnya. Nah, kemudian karena dia dari lahir itu ibunya sudah tidak ada, lalu ayahnya juga seorang pendidik, lalu mendidik anaknya supaya bisa lebih mandiri. Dia membuat jadwal di rumah itu secara teratur. Dan dia tadi kontrol di sekolah ya. Betul. Ini adalah posisi kontrol langsung orang tua. Nah, kemudian ini ya, yang membuat saya kagum itu adalah
ayahnya itu sibuk dia seorang arkeolog. Terus negara Jepang. Oke. Tapi kan kita bisa ambil contoh. Iya, betul. Nah, terus si dia ini dia paham kondisi keluarganya. Nah, untuk bisa menumbuhkan rasa itu ke dalam anak di usia dini itu. Nah, itu kan banyak metode-metode yang kadang kita belum tahu caranya. Yes. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya kagum dari si anak ini. Si anak ini dia pertama di umur kelas 3 SD dia udah bisa masak. Cewek itu ya. Dia udah bisa masak, cowok juga sama. Abangnya satu lagi itu malah dia bisa kerja sampingan di SMA dia kerja sampingan si abangnya ini. Si adiknya kelas 3 SD dia bangun pagi, masak, bisa belanja kemana-mana, maksudnya bisa belanja sendiri. Lalu dia bisa kerjain segala pekerjaan-pekerjaannya. Dan itu dilakukan dengan kontrol dari ayahnya, dengan cara dia bikin jadwal. Jadi di kulkas itu kan banyak tuh tempel-tempelan schedule gitu. Schedule-nya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan rumah tuh. Dan mereka membagi tugas-tugas mereka, apa yang mesti dikerjakan si adik, si abangnya, si ayahnya gitu. Di jadwal-jadwal yang memang mereka bisa lakukan. Nah, jadi mereka benar-benar menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan rumah itu dengan baik gitu. Ya, jadi di arrange itu luar biasa, maksudnya bagus sekali kan. Dan ketika ada 1-2 hal yang tidak bisa mereka lakukan di waktu itu, ada bargaining tuh dengan keluarga. Jadi misalnya dia nggak bisa nih melakukan hal ini, terus abangnya yang akan menggantikan atau ayahnya. Jadi saya rasa itu pola asuh seperti itu untuk mungkin karena negara maju gitu ya, yang memang dituntut mereka harus bisa mandiri sejak dini gitu ya. Jadi bisa, saya berpikir kalau seandainya itu bisa diterapkan minimal ya berapa persen di masyarakat kita, mungkin itu akan jadi lebih bagus sebenarnya. Kita akan punya bonus demografi yang baik gitu. Iya. Jadi balik lagi sebenarnya, balik lagi mungkin tadi yang anak tadi yang Jepang ini ada treatment lain mungkin dari orang tua ya, pola asuh lain dari orang tua sehingga bentuk dalam dirinya itu untuk mengerjakan semua schedule yang ada kan. Dan kemudian kita juga bisa memposisikan kayak gini, tugas ini bukan hanya saja guru, tapi ada peran yang sangat banyak dari orang tua. Cuman kalau misalnya ada anak yang sudah dibentuk, sudah bisa surviving, sudah bisa bertahan tanpa ada beberapa teori-teori ini, mungkin nggak perlu lagi mereka dengan teori-teorinya. Terus karena dia sudah punya dasar sendiri, dia bisa surviving. Itu Pak Rizky ya. Terima kasih Pak Rizky. Tadi udah cerita lagi dari Pak Rizky. Secara sama ceritanya bagus ya, bisa jadikan sebagai inspirasi juga buat kita semuanya ya. Nah, ini yang sering-sering kita maknai dengan mungkin saya rasa agak keliru ya. Keyakinan kelas. What is this? What this is atau what is this? What is this? Bu Amalia itu betul lah. Oh, betul. Keyakinan kelas. Atau menurut teman-teman, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas sesuatu yang disepakati bersama. Peraturan kelas? Peraturan mungkin munculnya lebih dari guru. Dominan guru. Dominan guru dan diwajibkan untuk diikuti oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas sesuatu yang bisa jadi idenya dari siswa sendiri. Oke. Selama ini yang pernah kita lakukan di sekolah, kalau saya sendiri kelas 6 itu saya namakan dengan peraturan kelas. Gitu. Tapi saya sepakati sama anak-anak. Oke, yang boleh apa nih? Si A jawab, ke kamar mandi 1 orang Pak. Gitu kan? Catat. Yang boleh ya, yang tidak boleh, yang jangan gitu. Saya apa? Kalau lagi ngajar jangan ribut, sangat dulu yang menjelaskan. Terus sepakatin tuh punya si B, tulis lagi untuk saya tulis. Itu peraturan kelas. Nah sementara ternyata yang paling dibutuhkan itu adalah keyakinan kelas gitu. Di atasnya lagi ada satu lagi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal namanya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Dan dua-duanya harus dilakukan.
Paham saya teman-teman? Ya, tapi bedanya itu kayak mana? Bedanya gimana? Makasih pertanyaannya. Saya maunya itu sebenarnya. Dia kan ada range-nya. Pertama itu peraturan kelas dulu. Lahir peraturan kelas. Kedua, lahir keyakinan kelas. Ketiga baru ada nilai-nilai kewajiban bersama. Itu teorinya ya. Ada teori-teori lain yang lebih banyak, mungkin lebih bagus gitu ya. Mungkin bisa kita gunakan. Cuma ini saya pelajari teori itu. Peraturan kelas pertama. Kita sepakati apa aja yang boleh, apa aja yang tidak. Setelah itu keluar dari situ, terus lagi kita ada papan tulis kertas dan lain. Nah, dari peraturan kelas, kira-kira misalnya gini, peraturan kelas wajib membawa amdal setiap hari, gitu kan? Nah, dari peraturan itu apa nilai sikap yang bisa diambil sama anak? Membawa amdal setiap hari. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itulah keyakinan kelas. Kami yakin bahwa tanggung jawab itu nilai yang paling utama di dalam kelas ini. Nah, keluar keyakinan kelas 1 Oke, dari tanggung jawab ada lagi peraturan yang lain. Misalnya ketika guru menjelaskan harus mendengarkan, tidak boleh ribut. Gitu. Dari situ tanya mana anak? Kira-kira anak dari peraturan ini apa nilai baik yang bisa kita ambil? Gitu. Apa kira-kira nilainya? Saling menghormati. Saling menghormati. Itu keyakinan kelas lagi. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas ini. Dah, rangkum semua sudah selesai. Satu lagi keluar. Apa yang disebut dengan nilai-nilai kewajiban yang besar? Nilai baik yang bisa dilakukan. Tempel lagi apa misalnya? Tanggung jawab tadi kan? Tanggung jawab, terus ada apa tadi? Saling menghormati. Ada peraturan lain misalnya yang lain, sholat duha, ada nilai religiusnya gitu kan? Kalau kita tempel dengan poin-poinnya, religius, tanggung jawab, saling menghormati, dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Jika nggak ada peraturan, nggak keluar keyakinan. Jika keyakinan juga ada, juga akan keluar. Nah, itu maksudnya. Paham saya ya? Oke. Berikutnya, ini penting ya, saya rasakan penting. Nah, ini keyakinannya. Keyakinan kelas, silakan Bu Ici. Di samping Pak Icin kayak ya. Bu Syarifah di sini juga boleh. Aman. Atau di sini juga boleh. Jelas dari situ teman ya. Kalau keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. 3 saya baca. Kalau kelas 5 selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang-barang miliknya. Itu ya keyakinan kelas. Maaf tadi Bu Ida salah saya jelaskan. Kalau kita ini lebih menjelaskan juga ini. Kalau yang universal nanti baru keluar di bawah. Berarti yang universal tadi yang kayak tanggung jawab. 1, 2. Iya. Ini nilai-nilai baiknya tadi ya. Keyakinan itu lebih spesifik lagi dari peraturan, gitu kan? Dan beda dengan peraturan dengan keyakinan. Di peraturan itu ada kata-kata negatif. Jangan minum air dalam kelas. Jangan terlambat memberi tugas. Tapi kalau sudah berubah menjadi keyakinan, kayak gini, selalu bersikap. Kata-katanya positif semua. Itu sudah berubah menjadi keyakinan dalam diri mereka. Itu teman-teman, itu kelas 7 di bawah. Dan saya yakin teman-teman semuanya pasti jauh lebih bagus dalam menarasikan keyakinan kelas di dalam kelas. Oke, berikutnya ikut aja nih. Yuk. Nah, ini terakhir ya. Oke, ini terakhir adalah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah model ataupun metode penyelesaian masalah menggunakan 3 teori. Ya. Yang pertama adalah 3 langkah. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini semua ada kaitan dengan kebutuhan siswa dan juga satu lagi tadi apa? Setelah kebutuhan siswa tadi apa satu lagi? Posisi kontrol ya. Nah, ini ada kaitannya nih. Cara menjadi posisi kontrol yang baik, kita harus memaksimalkan 3 langkah ini. Gitu ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, biasanya kita ngomong ini sama anak. Kita semua anak manusia biasa melakukan kesalahan. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kita menstabilkan diri dia dulu. Kalau dia lagi nangis, kita bisa bilang, "Nah,
nangis juga nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa. Kita semua orang pasti sama. Yang jangan jadi anak itu sedikit nangis, orang putus kaki baru nangis. Iyalah putus kakinya kan. Terus pada sini kan yang salah. Semua perilaku manusia memiliki alasan. Bapak tahu kamu itu nyolong pulpen teman, ada alasannya. Apa alasannya? Coba bilang. Itu posisi kita. Kamu tuh emang udah salah nggak ngaku lagi. Itu udah hukum ya. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi itu, kalau kelas belum melakukan keyakinan kelas, maka nggak bisa juga diproses. Maksudnya ini pertanyaan ya. Maksudnya gini. Kalau kita udah punya keyakinan kelas, itu proses dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi itu jauh lebih gampang. Karena ada keyakinan yang dia yakini yang udah dilanggar. Ya. Ini kontekstual apa yang sudah saya lakukan kemarin dengan kelas depan. Belum maksimal videonya, tapi ada pesan video. Terakhir menstabilkan identitas. Paling ini apa sebenarnya? Ada. Sekarang ini Adi dan Paris kita dua boleh. Mulai kita bilang kelas kita ya. Iya. Terima kasih. Di sekarang lanjut menstabilkan identitas. Sebenarnya apa yang saya jelaskan? Paris jaga saya. Begitu. Bagaimana ini kami yang berpikir? Mari buat teman-teman dua. Teman-teman mencatat aja. Iya. Jadi gimana cara masih ya. Iya, benar. begitu aja. Ya. Teruskan. Tapi benar juga ya. Kita dalam bahwa itu karena yang Ternyata memang. Tadi sudah tahu kan? Saya bilang tadi sekarang ini sekarang mau bilang cerita apa sudah di kelas selama Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Ini bukan saya. Settingan ya. Karena dua itu apa? Dua sebenarnya. Ya, sudah kali masuk saya lihat dulu laginya. Pada di sini dan apa alasan Jaringan ya. Jaringannya penuh ya? Kurang stabil lah. Mas stabil.
Kita next saja teman-teman ya. Jadi di video tadi sebenarnya ada 2 video itu, dan semuanya saya praktekkan segitiga restitusi gitu. Inti dari video itu adalah ketika dia kembali ke dalam kelompoknya, si anak tadi Faris Hakim, dia kembali bukan dalam keadaan bersalah. Ketika saya proses kasus dengan dia itu, saya selesaikan kasusnya ke dia. Di akhir video itu dia kembali lagi ke dalam kelas. Dia menghapus love yang ada gambar di meja adik, dan kemudian mereka bermain lagi bersama gitu. Dan dalam dirinya nggak ada rasa bersalah. Nah, itu yang sebenarnya yang diharapkan. Gitu. Tapi kalau dia kembali dalam kelompok dengan rasa bersalahnya, maka kita sebagai pendidik itu mohon maaf sudah kalah dengan menyelesaikan masalah mereka. Ya kan? Kita udah kalah dengan menyelesaikan masalah. Nggak bisa, anak-anak sudah duluan mentalnya yang kita hantam. Mungkin dia nggak mau sekolah lagi tuh. Jadi karena dia merasa bersalah terus. Jadi saya terus bu yang disalahkan, saya terus dia yang main, saya juga yang disalahkan, gitu kan? Ataupun ketika dia balik ke dalam kelas, ketika udah selesai nih balik dari ruang kita, dia balik, ya Pak Zari tadi salahin saya, memang saya sih yang salah. Gitu. Di dalam kelas ya terus berpikir kayak gitu, di rumah juga terus begitu. Akhirnya dia mogok sekolah, tambah lagi mogoknya, berbulan-bulan dia nggak sekolah, sampai akhirnya dia nggak mau sekolah lagi. Jadi bisa fatal juga masalahnya dalam kita menangani kasus itu. Hati-hati teman-teman. Nah, konklusinya adalah menjadi pendidik bukan hanya sekedar mengajar, lebih dari itu, yaitu menuntut dia sampai menemukan potensi yang ada pada dirinya, terlepas dari berbagai macam gaya belajar dan persoalan yang dimiliki murid. Di sini ada gambar Pak Tani jagung, ada juga yang nanam padi, ada jagung yang hasil. Jadi kita sebagai pendidik itu seharusnya menuntun mereka. Itu barannya kan ada kertas putih tuh. Kertas putih ya. Kertas putih, tapi di kertas putih itu ada huruf-huruf yang tak terlihat. Paham maksud saya? Gak ada huruf itu nggak terlihat, masih abstrak gitu. Tugas guru itu yang kita timbulkan. Bukan kita tulis di kertas putih itu. Anak terlahir dalam keadaan putih di kertas putih, gitu kan? Terus kita tulis tuh dapat dia cetak jadi apa? Gitu. Sebenarnya jauh lebih bagus kita nuntun dia untuk menemukan jati dirinya. Itu yang diharapkan oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya anak lahir sudah dengan keadaan potensi. Yes, sudah ada dia. Tinggal kita ngarahin gitu. Bukan ngikutin kita, gitu kan? Itu saya tulis ada gaya belajar dia, ada gaya belajarnya, ya kan? Ada persoalan hidupnya. Kita bimbing dia untuk bisa menyelesaikan persoalan dia, bukan menyelesaikan persoalan dia, tapi membimbing dia menyelesaikan masalah dia sendiri. Ketika dia keluar dari sekolah ini, keluar dari gedung sekolah ini, siap menghadapi tantangan yang ada. Nggak butuh Pak Zarul lagi untuk membimbing dia dalam agama, ya kan? Nggak butuh lagi Ibu Icin sebagai guru ketika udah bisa berdagang jualan sendiri dia. Dia bisa survive dalam dunia nyata. So teman-teman, itulah kesimpulannya pada hari ini. Ada pertanyaan? Gue sih yes. Terima kasih Aris. Ada teman kalau ada lagi? Ini sudah ini ya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Saya yakin semua meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti pelatihan saya atau sesi sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tepuk tangan semua. Ini ucapkan alhamdulillah. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.